Hai, selamat datang kembali di Rest in Peace. Masih bersama saya Gan Fadli. Dan dalam video kali ini kita akan bahas mengenai berita-berita yang sedang viral di Deep Web, yang pastinya bakalan ada berita yang menarik banget dan pokoknya wajib kalian tahu. Dan segmen ini kita kasih nama What's on the Deep Web. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe ataupun belum mengaktifkan lonceng notifikasi, jangan lupa buat tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kalau misalkan channel ini upload video, teman-teman nggak sampai ketinggalan. Oke? Dan langsung aja kita mulai ke videonya. And welcome to my world. Oke, beberapa minggu ke belakang, kasus COVID di Indonesia ini kemarin-kemarin itu sempat naik lagi. Saudara, Indonesia kembali mencetak rekor pertambahan kasus harian positif COVID-19 bertambah 54.517. Kasus harian ini menjadi yang tertinggi kedua di dunia. Yang di tempat saya sendiri itu tuh hampir tiap malam gitu ya, ngedenger suara pengumuman dari masjid bahwa ada orang yang meninggal. Dan imbasnya ya sekarang ini diberlakukan lagi PPKM. Dan sekarang ini pemerintah kita udah mulai mewajibkan buat ya warga-warganya itu untuk divaksin. Meskipun memang dalam prakteknya itu banyak kendala, mulai dari vaksinasi yang ricuh gitu kan. Aksi ratusan warga membobol pintu pagar Gor Tawan Alun, Banyuwangi, Jawa Timur terjadi saat mengikuti vaksinasi COVID-19. Kumpul di kantor sekretariat RW 07 Kelurahan Koja, Jakarta Utara untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Terus katanya harus juga bawa persyaratan yang dibutuhin, dan kalau misalkan persyaratannya kurang, kayak misalkan kemarin ya kasusnya ada yang nggak bawa fotokopi KTP, itu katanya disuruh balik lagi. Dan sempat juga kemarin bahwa ada katanya WNA yang menggunakan nick warga kita. Itu gimana ceritanya gitu kan, bisa kayak gitu. Tapi ini ya, by the way, ngomongin soal vaksin, kemarin ini waktu vaksin ini masih dalam tahap distribusi dan stoknya ini masih sangat-sangat minim. Di marketplace Deep Web itu ada salah seorang vendor yang menjual berbagai macam merek vaksin, mulai dari Sputnik, terus ada juga Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, dan pokoknya ya semua merek vaksin ada. Dan harganya juga bervariatif, mulai dari 2.000 sampai 8.000 dolar per 1.000 botolnya, yang dimana itu tuh tergantung dari setiap mereknya. Berarti kalau misalkan kita hitung nih ya, dari harga yang paling mahal itu satu botolnya berkisar 8 dolar atau ya kurang lebih 100 ribuan lah. Tapi nggak tahu juga ya, apakah harga segitu itu tuh termasuk murah ataukah mahal. Mungkin nanti kita bakalan bandingin harga asli dari vaksinnya dengan harga yang dijual di Deep Web. Cuma nih ya, mungkin beberapa dari teman-teman juga udah pada tahu ngerinya Deep Web itu kayak gimana. Banyak banget barang-barang palsu ataupun KW yang dijual di sana. Termasuk menurut kepala research Checkpoint Software yang bernama Oded Vanunu, bahwa kemungkinan besar vaksin yang dijual di marketplace Deep Web itu, kemungkinan besarnya itu tuh palsu. Karena waktu itu kan stok vaksinnya sendiri masih sangat terbatas. Nah, jadi si vendornya ini, dia itu ngedapetin barang itu dari mana? Apakah dia punya orang dalam? Atau mungkin dia bikin racikan sendiri terus dia tempel botolnya dengan merek vaksin yang udah ada? Tapi kalau misalkan beneran kayak gitu, itu bisa dibilang gila banget sih. Cuman ya, berhubung stok vaksin sekarang ini udah mulai banyak dan distribusinya juga udah mulai merata, jadinya vendor yang menjual vaksin ini sekarang udah nggak ada. Apakah mungkin dia memang udah nggak jual, atau mungkin sebenarnya dia udah ketangkap? Nah, kalau yang barusan itu beberapa bulan ke belakang itu ada yang jual vaksin, tapi nih ya, kalau sekarang itu ada yang menjual sertifikat vaksinnya. Yang dimana ada satu vendor di marketplace Deep Web yang menjual sertifikat vaksin seharga 150 dolar atau sekitar 2 juta rupiah. Dan katanya si sertifikatnya ini asli. Soalnya sertifikatnya ini udah ada cap resmi dari Kementerian Kesehatan Inggris. Jadi ya bukan abal-abal juga, dan otomatis udah bukan diraguin lagi keasliannya. Tapi ternyata bukan cuma vendor barusan aja yang menjual sertifikat vaksin. Setelah kita coba cek, ternyata banyak juga vendor-vendor lain yang menjual sertifikat vaksin.
Yang dimana bahkan harganya ini lebih murah daripada vendor barusan. Dan kalau misalkan kalian cek di bagian bawah, itu tuh udah ada ulasan mengenai barang tersebut. Yang otomatis berarti udah ada orang yang membeli sertifikat vaksin tersebut. Nah, yang sepertinya penjualan sertifikat vaksin ini ditujukan untuk orang-orang yang nggak pengen divaksin ataupun anti dengan vaksin, tapi pengen punya sertifikat vaksin. Dan gunanya buat apa? Mungkin kalau misalkan suatu saat nih ya, sertifikat vaksin ini dijadikan sebagai syarat untuk administrasi, kayak misalkan ya buat ngurus-ngurus sesuatu ataupun melakukan perjalanan. Jadinya orang yang beli barang ini, itu tuh nggak usah khawatir kalau misalkan suatu saat dia ditanya atau dimintai sertifikat vaksin. Soalnya ya, dia sendiri udah punya sertifikat vaksin tanpa perlu divaksin. Tapi kira-kira nih ya, kalau misalkan dari teman-teman ada yang nggak pengen divaksin atau anti dengan vaksin, kalau misalkan tiba-tiba ada orang yang nawarin ngejual sertifikat vaksin dan itu asli, kira-kira teman-teman bakalan berminat beli atau enggak tuh? Sedangkan kalau misalkan nggak mau divaksin, mungkin bakalan kena denda ataupun susah buat ngurus-ngurus administrasi. Nah, gimana kira-kira nih tanggapan teman-teman? Tertarik untuk beli kah? Kalau misalkan tiba-tiba ada yang ngejual sertifikat vaksin? Coba tulis aja di kolom komentar di bawah, oke? Oke, berita selanjutnya yaitu berhubungan dengan penyimpangan seksual yang marak sekali ditemui di deep web, yaitu pedofilia. Tapi kasusnya ini melainkan bukan melakukan ataupun membuat video pornografi anak di bawah umur, melainkan hanya sebatas mendownload dan menyimpan konten tersebut. Yang dimana ada seorang pria bernama Eugene Jung yang tertangkap polisi karena kedapati dia ini pernah mendownload ribuan konten pornografi anak di deep web. Karena memang konten-konten pedofilia ini nggak bakalan kalian temui di surface web atau di clearnet. Ya karena itu memang benar-benar ilegal gitu kan. Jadinya mau nggak mau orang-orang yang punya penyimpangan seksual ya pedofilia itu larinya ke deep web. Ya soalnya di deep web itu gudangnya konten-konten ilegal seperti itu. Dan yang pasti untuk mengakses konten tersebut itu nggak gratis alias bayar dan harganya pun juga nggak murah loh. Lalu karena kasus mendownload dan menyimpan konten pedofilia tersebut, Eugene Jung ini dijatuhi hukuman 32 bulan penjara. Dan bisa dibilang ya hukuman tersebut cukup lama untuk orang yang cuma sekedar mendownload dan juga menyimpan konten pornografi anak di bawah umur. Dan memang kalau misalkan di Eropa dan juga di Amerika, hukum mengenai pedofilia ini sangat ketat. Ya bahkan kayak kasus barusan gitu kan, cuma sebatas mendownload dan juga nyimpan kontennya tanpa melakukan asustilanya secara langsung, itu orangnya bisa dicari-cari dan ditangkap. Tapi memang kalau misalkan ada orang yang cuma ngedownload dan juga nyimpan konten pedofilia juga bisa dibilang bahaya juga. Soalnya dari cuma sekedar nonton aja, itu tuh mungkin suatu saat dia bakal melakukan hal tersebut secara langsung. Tapi nih ya, ngomongin soal pedofilia, ada salah satu kasus deep web mengenai pedofilia yang sangat terkenal beberapa tahun kebelakang. Yang dimana ada seorang pria bernama Peter Scully yang dia itu menculik anak-anak di bawah umur dan dia melakukan asusila kepada anak tersebut. Selain itu juga itu divideokan, kemudian dia jual di deep web. Dan kasusnya ini bernama Daisy Destruction. Ya mungkin kapan-kapan bisa kita bahas lah. Meskipun ya kalau ngebahas kasus pedofilia, biasanya videonya itu auto kena dolar kuning. Tapi ya it's okay lah, nggak apa-apa. Selama memang kontennya ini menarik. Tapi jangan sampai teman-teman neror di kolom komentar ataupun DM ke Instagram saya gitu kan. Bang, kapan bahasnya? Bang, kapan bahasnya? Pokoknya tunggu aja, insya Allah kita bakalan bahas deh pokoknya. Karena memang kasusnya ini ya beneran menarik banget sih. Next di berita terakhir yaitu ada kasus dari salah seorang pria yang tinggal di Los Angeles, Amerika Serikat yang bernama Edward Kim. Yang dimana dia ini melakukan penipuan, pemalsuan, dan juga pencucian uang dengan mencairkan dana pengangguran milik warga Amerika. Jadi nih ya, di Amerika sendiri selama ya periode Covid ini banyak sekali orang-orang yang kena PHK yang ujung-ujungnya dia itu pengangguran. Dan di Amerika sendiri untuk orang-orang yang menganggur karena terdampak efek dari Covid-19, itu tuh mereka itu mendapat tunjangan dari negara sebesar $7.200 per tahun atau sekitar 100 juta per tahun. Ya mungkin kalau misalkan di kita gitu ya, angka segitu tuh wah itu udah termasuk gede banget.
Tapi kalau misalkan untuk warga Amerika bisa dibilang ya angka 100 juta per tahun atau 7 jutaan per bulan itu tuh paling cuman cukup buat makan aja. Nah, dan si Edward ini dia itu sudah mencairkan lebih dari 400 data warga Amerika yang belum sempat mencairkan dana pengangguran tersebut. Yang kalau ditotalkan dari 400 data tersebut, kalau misalkan uang tersebut dinominalkan, itu angkanya bisa mencapai 30 miliar rupiah. Dan itu gila banget sih, udah mah yang nganggur terus dikasih tunjangan juga. Dia malah nyairin data punya orang lain dan totalnya ya bisa nyampe 30 miliar gitu. Wah, itu gila, beneran gila sih. Yang jadi pertanyaannya, kenapa si Edward Kim ini dia itu bisa mencairkan 400 data dari warga Amerika tersebut? Karena memang proses dari pencairan dana tersebut itu ya bisa dibilang cukup gampang. Jadi sistemnya itu online, jadi kita tinggal masukin data-data yang kita punya gitu kan. Dan yang klaimnya pun bisa siapa aja, nggak harus orang yang bersangkutan. Yang penting intinya kita punya datanya. Nah, yang jadi pertanyaan lainnya, dari mana si Edward Kim ini mendapatkan data-data warga Amerika ini? Nah, ternyata si Edward Kim ini mendapatkan data warga Amerika tersebut itu dia beli dari deep web dengan sejumlah Bitcoin. Dan perlu kalian ketahui juga, untuk membeli sebuah database deep web itu ya bisa dibilang cukup mudah dan banyak juga vendor yang jual. Dan bahkan ya, data pengguna Tokopedia pun yang dulu sempat bocor dan juga viral, itu juga dijual di deep web. Yang kemarin-kemarin sempat kita cek, ternyata barangnya masih ada dan harganya bahkan jauh lebih murah daripada dulu. Tapi ini ya, ternyata awal mula penangkapan Edward Kim ini, pada mulanya itu tuh bukan dari sebuah kesengajaan. Dan sebenarnya pada mulanya itu tuh bukan karena pencairan dana tunjangan pengangguran, melainkan pada waktu itu sedang ada patroli tengah jalan dan kebetulannya ketika itu mobil si Edward ini diberhentikan untuk diperiksa. Dan ternyata setelah digeledah, dia ini kedapatan menyimpan sabu sebanyak 5 gram dan memiliki 32 kartu debit. Yang ketika itu polisi sempat curiga, si Edward ini sebenarnya kerja apa? Soalnya kenapa dia bisa punya kartu debit sebanyak itu? Yang dimana setelah diselidiki, dia ini ketahuan telah melakukan penipuan pencairan dana milik warga Amerika lain. Ya, dan dari situlah kenapa si Edward Kim ini bisa ketangkap. Coba aja kan kalau misalkan waktu itu dia nggak apes dan nggak kena razia. Mungkin ya sekarang ini dia bisa berfoya-foya dan dengan menikmati uang yang udah dia dapetin. Yang totalnya itu mencapai 30 miliar lebih. Wah, itu gila sih. Oke, mungkin cukup itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Dan tonton juga video-video horor lainnya di channel Rest in Peace. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dan selamat bermimpi buruk.